Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Insya Allah sehat semua ya. Alhamdulillah, kita kali ini sudah memasuki pada semester 2 ya, atau semester genap. Pada materi di semester genap ini kita akan belajar mengenai keterampilan dasar senam ketangkasan menggunakan alat. Ini materi kita yang akan kita pelajari pada bab 6 ini ya. Jadi sebelum kita mempelajari materi ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Setelah berdoa, kita lanjut kepada tujuan pembelajaran dulu ya. Kita bahas tujuan pembelajaran. Jadi apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu memahami kombinasi pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, aturan, melayang, dan mendarat untuk membentuk keterampilan dasar senam menggunakan alat. Yang kedua, mempraktekkan pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat untuk membentuk keterampilan dasar senam menggunakan alat. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita yang akan kita pelajari pada pertemuan atau pada materi kali ini. Perkembangan senam sendiri adalah latihan jasmani yang dilakukan dengan sengaja, disusun secara sistematis, dan dilakukan dengan sadar dengan tujuan tertentu. Misalnya senam lantai, senam irama, senam aerobik, senam kebugaran jasmani atau SKJ, dan juga senam pramuka, dan masih banyak lagi senam yang lainnya. Senam ketangkasan merupakan salah satu cabang olahraga yang melibatkan keterampilan gerak yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan keserasian gerak fisik. Senam ketangkasan artistik menggunakan alat dibagi menjadi 2 nomor untuk putra dan putri ya. Kita lanjut ke materi berjalan dengan tempurung kelapa yang diberi tali. Nah, ini adalah salah satu jenis permainan tradisional. Cara melakukannya yaitu yang pertama, pegang ujung tali kanan dan kiri, jepit ujung tali pada tempurung kelapa dengan jari jempol kaki, langkahkan kaki dengan pelan bergantian sambil jempol kaki menjepit. Nah, kurang lebih pada video berikut ini ya. Ini adalah salah satu permainan berjalan menggunakan tempurung kelapa atau menggunakan batok kelapa. Permainan selanjutnya yaitu loncat dan lompat tali ya. Permainan loncat dan lompat tali ini caranya, untuk loncat tali dipegang oleh 2 orang sambil tali diputar. Salah satu teman bertugas meloncat ketika tali hendak mengenai kaki. Loncat tali ini bisa dilakukan dengan beregu ya, atau dengan tim. Kemudian cara melakukan lompat tali, kedua ujung tali dipegang oleh 2 orang. Tali diusahakan terbuat dari karet agar kalau terlilit atau nyangkut tidak sakit.
teman yang lain melompat tali sambil diawali berjalan atau lari. Kurang lebih pada video berikut ini loncat ya, loncat talinya diputar, kemudian salah satu temannya untuk meloncat ya. Nah, kalau ini adalah contoh melompat ya, lompat tali, melompat ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan teman-teman di rumah. Misalkan talinya menggunakan karet ya. Selanjutnya adalah melompat melewati simpai. Simpai disusun secara berjajar ya. Kemudian lompati masing-masing lingkaran yang sudah disusun tadi ya. Lompatan pertama menggunakan kaki secara bersamaan, kemudian lompatan kedua menggunakan kaki kanan saja, kemudian lompatan yang ketiga menggunakan kaki kiri saja ya. Demikian dan seterusnya, bisa bergantian. Ini contoh dari melompati simpai secara bersamaan ya, kaki kanan kiri bersamaan ya, seperti ini. Selanjutnya yaitu lompat jongkok di atas peti ya. Lompat jongkok di atas peti ini caranya yang pertama adalah berdiri tegak menghadap peti lompat. Lakukan lompatan ke arah peti lompat dengan menggunakan kaki sebagai tolakan. Mendaratlah dengan kedua kaki di atas peti lompatan bersama dengan kedua tangan ditekuk ya. Nah, seperti pada video berikut. Nah, lakukan secara pelan-pelan dan pastikan sebelum kalian melakukannya, kalian harus pemanasan terlebih dahulu. Ini adalah gerakan lambatnya ya, itu tangan menempel pada meja atau papan tolakan. Kemudian lompat turun dengan posisi kaki bersamaan ya. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu lompat kangkang di atas peti lompat ya. Lompat kangkang di atas peti lompat. Caranya hampir sama dengan lompat jongkok tadi, akan tetapi posisi tangan yang membedakan. Posisi tangan menjadi tumpuan, kemudian pada saat bersamaan rentangkan kedua kaki ke arah samping selebar mungkin. Ini caranya ya. Bisa setelah seluruh badan melewati peti atau box, mendaratlah dengan kedua kaki secara bersamaan. Ketika mendarat, gerakan kaki harus lentur ya. Nah, ini adalah contoh dari lompat kangkang di atas peti lompat. Simak dan perhatikan ya, posisi tangan menjadi tumpuan ya. Ini dilakukan harus dalam pengawasan ya. Jangan sampai kalian melakukannya tanpa ada pengawasan dari guru atau orang tua di rumah ya. Tangan adalah tumpuan untuk melompat ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, posisi aslinya seperti ini ya. Tangan ada di bawah paha kita ya. Jadi tangan sebagai tumpuan.
lompatan juga harus berdiri tegak ya. Nah, kita lihat ya secara konkretnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ya. Oke, selanjutnya adalah gerakan menggantung atau pull up. Gerakan menggantung ini posisi awal berdiri tegak di bawah palang tunggal ya, lompatlah dengan kedua tangan berpegang pada palang tunggal dengan kuat. Pertahankan posisi tersebut beberapa saat sampai tenang. Angkatlah tubuh dengan cara lengan ditekuk atau dilipat pada siku sehingga dagu kelihatan sampai melebihi palang tunggal. Kemudian turunkan lagi dengan meluruskan kedua lengan. Ayunkan kedua tangan ke depan dan ke belakang secara perlahan ya, hingga tubuh mengayun. Lakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang. Nah, bagaimana caranya? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini contohnya, kakinya diayunkan ke depan dulu. Nah, kemudian diangkat ya, badan kita angkat ke atas. Nah, sampai dagu kita melewati palang yang kita pegang ya. Seperti itu ya. Nah, seperti ini ya. Ini yang sederhana. Selanjutnya adalah gerakan berpindah tolakan dan putaran. Gerakan ini caranya, siapkan beberapa bangku untuk senam dan beberapa matras untuk masing-masing bangku. Setiap siswa berlutut di atas bangku, letakkan tangan selebar bahu, kemudian pada saat mengguling anggota badan membentuk lingkaran atau roda. Teruskan dengan sikap sebagaimana yang dicontohkan pada video berikut ini ya. Nah, silakan disimak. Ini adalah gerak berpindah, tolakan dan putaran ya. Terdapat beberapa gerak senam lantai yang mengandung unsur berpindah, tolakan dan putaran. Salah satunya adalah yang ada pada contoh video berikut ini, yaitu mengguling ya. Ini dalam video ini adalah versi cepatnya ya. Versi cepatnya pendaratan dengan roll depan atau mengguling ke depan, putaran ke depan ya. Nah, ini gerakan lambatnya roll depannya ya, lebih seperti ini ya. Kita lanjut, yang selanjutnya adalah gerak lompat jongkok. Gerak lompat jongkok yang pertama, berdiri tegak menghadap peti lompat ya. Kemudian lakukan lompatan ke arah peti lompat dengan menggunakan kaki sebagai tumpuan. Nah, kalau yang tadi itu ada menggunakan tangan tumpuannya, kalau ini tidak ada ya. Ini tumpuannya hanya kaki aja ya. Secara bersamaan melompat ke atas papan lompatan ya, kurang lebih seperti ini ya. Ya, demikian tadi materi kita tentang bab 6, yaitu keterampilan dasar
senam ketangkasan menggunakan alatnya. Ya, demikian tadi materi kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.